Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 13. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, membedakan dan membandingkan antara akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur pada PT Semen Kupang. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kalian masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fetna Nurlansi Jadi. Saya Yuki Samunesa. Saya Devi Polisirotes. Saya Karolus Pueda. Dan inilah presentasi kami. Teori singkat. Teori singkat harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah perhitungan yang berhubungan dengan jumlah total yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang, mengubahnya menjadi persediaan, dan menjualnya. Bagi pemilik bisnis, harga pokok produksi adalah alat untuk membantu menentukan profitabilitas. Teori singkat penyesuaian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Teori singkat laba rugi perusahaan manufaktur. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur adalah laporan keuangan yang disusun oleh Departemen Keuangan tertentu yang berisi informasi mengenai keuntungan dan kerugian dalam suatu periode tertentu di sebuah perusahaan manufaktur. Teori singkat jurnal penutup perusahaan manufaktur. Jurnal penutup industri manufaktur adalah bagian dari proses tutup buku yang menandakan akhir dari siklus akuntansi industri manufaktur. Hal ini bertujuan untuk mengakhiri akun nominal sekaligus akuntansi sendiri merupakan rangkaian proses akuntansi melalui dari pencatatan transaksi hingga penyusun laporan keuangan. Tujuan harga pokok produksi. Penentuan harga pokok produksi bertujuan untuk mengetahui berapa besarnya biaya yang dikorbankan dalam hubungannya dengan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau jasa yang siap untuk dijual dan dipakai. Yang kedua, tujuan jurnal penyesuaian perusahaan manufaktur. Tujuan untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Laporan laba rugi disusun dengan tujuan untuk membandingkan data performa perusahaan dalam hal produksinya. Jadi, dengan laporan laba rugi bisa diukur apakah pendapat perusahaan mengalami peningkatan atau sebaliknya. Jurnal penutup perusahaan manufaktur. Tujuan utama dari pembuatan jurnal penutup adalah untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara, sehingga saldonya menjadi nol. Hal ini dilakukan agar saldo pada akun modal menunjukkan kondisi yang sesungguhnya pada akhir periode. Profil perusahaan. Nama PT Semen Kupang. Lokasi Jalan Yos Sudarso, Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sosial media, nomor telepon 081334671189. Situs web www.ptsemenkupang.co.id. Facebook Semen Kupang Persero. Email @semenkupang.indonesia. Sejarah PT Semen Kupang. Semen Kupang digagas melalui tanggal 17 Desember 1980 dan sejarah fisik pabrik semen Kupang dibangun pada tanggal 1 Maret 1982 dan merupakan satu-satunya pabrik semen skala kecil pada waktu itu yang menggunakan tungku tegak di Indonesia. Pabrik ini berkapasitas terpasang 120 ton per tahun. Pada tahun 1997 dilakukan ekspansi dengan pembangunan satu unit pabrik baru atau Semen Kupang dengan menggunakan teknologi sistem pembakaran tungku putaran atau rotary click dengan kapasitas 300 ton semen per tahun dengan memakai teknologi dari RRC dan Eropa. Pabrik ini berlokasi 7 km dari pusat kota dan ada
pada bulan Juni tahun 2008, pabrik semen Kupang berhenti beroperasi. Selanjutnya, sejak 1 September 2009, melalui upaya Kementerian BUMN pada PT Perusahaan Pengelola Aset PPA telah diadakan kerjasama operasi dengan PT Sarana Anggara Gameliang. Dalam kerjasama operasi dengan Semen Kupang, PT Sarana Anggaran Gameliang berkomitmen untuk mengoperasikan kembali Semen Kupang dan menciptakan nilai tambah untuk masyarakat luas. Visinya adalah menjadi perusahaan berkelas dalam industri perinting yang menjadi pilihan pelanggan dengan mengutamakan kualitas produk, efisiensi kerja, harga, dan berwawasan lingkungan. Pembahasan studi kasus. Semen Kupang adalah satu-satunya industri semen di NTT yang pengoperasiannya diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto pada 14 Agustus 1983. Kala itu kapasitas produksinya mencapai 120.000 ton per tahun. Sejak berdiri, Semen Kupang merupakan perusahaan patungan dari PT Semen Gresik atau mayoritas BNI dan Pemda NTT melalui PD Flobamora 1,12%. Pada tahun 1991, perusahaan ini berubah statusnya menjadi BUMN. Laporan laba rugi. PT Semen Kupang Persero laporan laba rugi untuk 31 Desember 1995 sampai dengan 1999. Keterangan penjualan bersih 1995 25 miliar 126 juta. 1996 27 miliar 702 juta. Tahun 1997 32 miliar 793 juta. Tahun 1998 34 miliar 824 juta. Tahun 1999 36 miliar 178 juta. Harga pokok penjualan tahun 1995 16 miliar 530 juta. Tahun 1996 19 miliar 826 juta. Tahun 1997 23 miliar 834 juta. Tahun 1996 29 miliar 659 juta. Tahun 1999 31 miliar 33 juta. Laba kotor tahun 1995 8 miliar 590 juta. Tahun 1996 7 miliar 876 juta. Tahun 1997 8 miliar 959 juta. Tahun 1998 5 miliar 165 juta. Tahun 1999 5 miliar 145 juta. Biaya usaha tahun 1995 3 miliar 349 juta. Tahun 1996 3 miliar 860 juta. Tahun 1997 4 miliar 420 juta. Tahun 1998 11 miliar 176 juta. Tahun 1999 16 miliar 592 juta. Laba usaha tahun 1995 52 miliar 470. Tahun 1996 4 miliar 16 juta. Tahun 1997 4 miliar 539 juta. Tahun 1998 6 miliar 11 juta. Tahun 1999 minus 11 miliar 447 juta. Pendapatan biaya di luar usaha tahun 1995 1 miliar 500 juta. Tahun 1996 2 miliar 82 juta.
Tahun 1997, 2 miliar 574 juta. Tahun 1998, minus 16 miliar 3 juta. Tahun 1999, 4 miliar 219 juta. Laba bersih sebelum pajak. Tahun 1995, 6 miliar 747 juta. Tahun 1996, 6 miliar 98 juta. Tahun 1997, 7 miliar 113 juta. Tahun 1998, minus 22 miliar 14 juta. Tahun 1999, minus 7 miliar 228 juta. Pajak penghasilan tahun 1995, 1 miliar 762 juta. Tahun 1996, 1 miliar 345 juta. Tahun 1997, 1 miliar 639. Tahun 1998 dan tahun 1999 tidak ada. Laba bersih setelah pajak tahun 1995, 4 miliar 985 juta. Tahun 1996, 4 miliar 753 juta. Tahun 1997, 5 miliar 474 juta. Tahun 1998, minus 22 miliar 14 juta. Tahun 1999, minus 7 miliar 228 juta. Relevansi atau hubungan studi kasus dengan teori. Relevansi hubungan studi kasus PT Semen Kupang menunjukkan bahwa sistem dalam bidang industri ini sangat memerlukan harga pokok produksi, jurnal penyesuaian, laba rugi, dan jurnal penutup pada perusahaan manufaktur dalam mempermudah pengawasan dan evaluasi keuangan, serta meningkatkan efisiensi pekerjaan. Nusa Tenggara Timur, pesona menakjubkan. Kami hadir untuk kehidupan yang lebih baik. Dari sumber daya pilihan, diolah dengan mesin berteknologi tinggi. Ditangani tenaga kerja lokal yang profesional, bersama manajemen yang solid, menghadirkan produk semen yang lebih berkualitas. Inilah kami, terus membangun dengan penuh komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Semen Kupang menghasilkan bangunan yang berkualitas. Saya lebih percaya Semen Kupang karena berkualitas tinggi dan selalu memudahkan pekerjaan saya. Gedung sekolah menjadi lebih baik berkat Semen Kupang. Makasih Semen Kupang. Membangun bangsa, mewujudkan mimpi. Semen Kupang, semen lokal kualitas internasional. Kesimpulan yang pertama, dengan perhitungan harga pokok produksinya yang tepat, akan memperoleh harga jual yang tepat pula. Pemasarannya akan lancar dan pada akhirnya perusahaan dapat berkembang dengan pesat sehingga kontinuitas perusahaan akan terjamin. Yang kedua, fungsi jurnal penyesuaian adalah untuk mengkinikan atau update saldo dari akun-akun perusahaan yang kemungkinan memerlukan penyesuaian sebagai akibat prinsip dari akrual basis. Jurnal ini dibuat pada akhir periode satu perusahaan untuk menyiapkan laporan keuangan. Ketiga, laba rugi. Laporan ini biasanya dibuat pada akhir tahun atau akhir periode. Adanya laporan laba rugi pada sebuah perusahaan juga akan memudahkan para investor dalam membaca tujuan memahami kinerja dari sebuah perusahaan. Yang terakhir, tujuan utama dari pembuatan jurnal penutup adalah untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara sehingga saldonya menjadi nol. Hal ini dilakukan agar saldo pada akun modal menunjukkan kondisi yang sesungguhnya pada saat akhir periode. Baik, terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Kami mohon maaf jika dalam presentasi kami terdapat kekeliruan maupun kesalahan. Sekian dan terima kasih.